Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nazimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Idahul Mubham, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita memasuki pembahasan aqsamul hujjah atau aqsamul qiyas bi'tibari maddatihi. Pembagian qiyas berdasarkan maddahnya, materinya. Karena qiyas itu terdiri dari dua bagian. Pertama disebut dengan maddatul qiyas dan yang kedua disebut dengan suratul qiyas. Apa yang disebut dengan maddatul qiyas? Maddatul qiyas ini adalah ajza'ul qiyas, bagian-bagian yang membentuk qiyas. Apa bagian-bagian yang membentuk qiyas? Yaitu muqaddimah surah dan muqaddimah kubra. Jadi muqaddimah surah itu sendiri tanpa dihubungkan, tanpa disusun dengan muqaddimah surah, itu disebut dengan maddah. Begitu juga dengan muqaddimah kubra. Muqaddimah kubra itu sendiri tanpa melihat dia tersusun dengan muqaddimah surah itu disebut dengan maddah. Jadi yang disebut dengan maddatul qiyas itu adalah ajza'ul qiyas, bagian-bagian yang menyusun qiyas. Apa bagian-bagian yang menyusun qiyas? Yaitu muqaddimah surah dan muqaddimah kubra tanpa melihat ketersusunannya. Ketersusunan antara muqaddimah surah dan muqaddimah kubra ini. Hanya melihat muqaddimah kubra sebagai muqaddimah kubra dan muqaddimah surah sebagai muqaddimah sughra. Dan yang kedua yang disebut dengan suratul qiyas. Apa yang disebut dengan suratul qiyas? Suratul qiyas ini adalah hay'atu ta'lifil muqaddimat. Pola ketersusunan antara muqaddimah surah dan muqaddimah kubra. Jadi yang dimaksud dengan surah adalah pola ketersusunan antara muqaddimah surah dan muqaddimah kubra. Nah, untuk suratul qiyas ini sudah dibahas dengan lengkap di pembahasan-pembahasan sebelumnya, yaitu bahwasanya qiyas itu bi'tibari surah dibagi menjadi dua secara umum. Pertama disebut dengan qiyas iktirani dan yang kedua disebut dengan qiyas istisnai dan bagian-bagian masing-masing dari kedua bagian ini. Nah, sekarang yang akan dibahas ini yaitu aqsamul hujjah atau aqsamul qiyas bi'tibari maddatihi, yaitu pembagian qiyas berdasarkan maddahnya, materinya, atau berdasarkan bagian-bagian yang menyusun qiyas itu. Summa qala, kemudian berkata siapa nazim, aqsamul hujjati, bagian-bagian hujjah. Yang dimaksud dengan hujjah di sini adalah qiyas, yaitu silogisme. Namun perlu diperhatikan ya, diperhatikan aqsamul hujjah
Bi'tibari apa? Berdasarkan apa? Yaitu bi'tibaril maddah, berdasarkan materinya. Wa hujjatun nakliyatun akliyah aksamu hadhi khamsatun jaliyah khitabatun syi'run wa burhan jadal wa khamisun safsatatun niltal amal wa hujjatun, dan adapun hujjah yaitu silogisme, nakliyatun ialah nakliyah bersifat dogmatik, akliyatun akliyah atau bersifat rasional. Aksamu hadi, adapun bagian-bagian ini yaitu akliyah, khamsatun ialah 5, jaliyah yang jelas. Khitabatun yaitu yang pertama adalah khitabah. Khitabah ini adalah retoris. Syi'run yang kedua adalah syair atau puitis. Wa burhanun, dan yang ketiga adalah burhan. Burhan ini adalah demonstratif. Jadal yang keempat adalah jadal, ya. Apa itu jadal? Yaitu dialektis. Wa khamisun, dan adapun yang 5, safsatotun ialah safsatah atau sofistik. Nilta, memperoleh kamu al-amal terhadap harapan. Jadi aksamul qiyas bi'tibari maddatihi ini secara umum dibagi menjadi 2. Pertama yaitu nakliyah, yang kedua adalah akliyah. Apa itu nakliyah? Nakliyah itu yaitu makhuzatun minal kitabi was sunnati wal ijma. Yaitu qadiyah, maksud qadiyah ini adalah muqaddimah, baik muqaddimah surah ataupun muqaddimah kubra, yang mana muqaddimah ini diambil dari Al-Quran, dari sunnah, maupun dari ijma. Jadi apabila ada kias yang mana muqaddimah surahnya atau muqaddimah kubronya berupa kutipan dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma para ulama, maka kias yang seperti ini disebut dengan hujjah nakliyah. Yang kedua adalah akliyah. Yang disebut dengan akliyah yaitu qadiyah atau muqaddimah surah maupun muqaddimah kubra yang sumbernya itu adalah akal. Atau lebih mudahnya begini. Selain nakliyah itu disebut dengan akliyah. Dan akliyah ini kemudian dibagi menjadi 5. Pertama disebut dengan burhan, kedua disebut dengan jadal, ketiga disebut dengan khitabah, keempat disebut dengan syair, dan kelima disebut dengan safsatoh. Jadi aksamul hujjah al-aqliyah itu ada 5, sebagaimana sudah disebutkan barusan. Aqulu, berkata aku, al-muradu, adapun yang dimaksud bil hujjati dengan kata hujjah, yaitu di dalam judul aksamul hujjah, dan di dalam nazam yaitu hujjatun, al-qiyasu ialah qiyas. Jadi yang dimaksud dengan hujjah itu adalah qiyas itu sendiri atau silogisme. Walamma kanal wajib, dan setelah ada al-wajibu apa sesuatu yang wajib, alal mantiki atas logikawan, ayanzura ialah melihat siapa al-mantiki fi madatil qiyasi di dalam materi qiyas silogisme, wa suratihi dan format qiyas atau bentuk ketersusunan qiyas, liya'rifa agar supaya mengetahui siapa al-mantiki jihatal khata'i terhadap sisi kekeliruan fil qiyasi di dalam qiyas, kama sayati sebagaimana yang akan datang apa ma fi qaulil musannifi di dalam perkataan musannif, wa khata'ul burhani al baitah, ihtaja maka butuh al musannifu siapa musannif, ila bayani maddatihi terhadap penjelasan madatul qiyas, ila bayani madatihi untuk menjelaskan madatul qiyas yaitu materi qiyas.
Jadi mantiki, seorang logikawan harus memperhatikan ketika berargumen atau menyampaikan kias, harus memperhatikan dua hal. Pertama yaitu suratul kias dan yang kedua madatul kias. Kenapa harus memperhatikan dua hal ini? Karena letak kekeliruan sebuah argumen, sebuah kias itu bermuara pada dua hal ini. Imma kekeliruannya bersumber dari madatul kias atau bersumber dari suratul kias. Argumen yang kekeliruannya itu bersumber dari suratul kias, ini ada kalanya karena di dalam kias itu tidak ada haddul wasatnya atau kias itu tidak memenuhi syarat. Ini adalah kekeliruan yang bersumber dari suratul kias, yaitu apabila kias itu tidak memenuhi syarat sebagaimana sudah dijelaskan ya di awal, atau di dalam susunan kias itu antara muqaddimah surah dan muqaddimah kubronya tidak ada haddul ausatnya. Maka ketika tidak ada haddul wasat di dalam pola ketersusunan kias antara muqaddimah surah dan muqaddimah kubro, maka kias itu sudah pasti keliru atau tidak memenuhi syarat sebagaimana sudah ditetapkan, yaitu di syakal awal, syakal 2, syakal 3, dan syakal 4 tidak memenuhi syarat, maka akan terjadi kekeliruan. Nah, itu kekeliruan yang bersumber pada suratul qiyas. Ada kekeliruan yang bersumber dari madatul qiyas. Nah, yang bersumber dari madatul qiyas ini akan dijelaskan di bab berikutnya oleh musannif, yaitu di wa khata'ul burhani dan selanjutnya. Nah, karena itu, karena letak kekeliruan di dalam kias itu bersumber dari dua hal ini, yaitu madatul kias dan suratul kias, maka musannif perlu menjelaskan ya apa itu yang dimaksud dengan madatul kias dan juga perincian-perincian dari madatul kias ini. Fadzakaroh, maka menyebutkan siapa musannif, annal kiasa, bahwa sesungguhnya kias kismani ialah dua bagian, yaitu dengan catatan bi'tibari madatihi, yaitu kias berdasarkan madahnya, berdasarkan materinya terbagi menjadi dua bagian. Nakliyun, yaitu nakli, wahwa, dan adapun nakli, ma adalah sesuatu, isinya ma ini adalah kias, kanat yang ada madatuhu apa materinya ma, makhudatan ialah diambil, minal kitabi dari kitab, was sunnati dan sunnah, wal ijma dan ijma. Jadi apabila ada kias yang muqaddimah surahnya atau muqaddimah kubronya atau dua-duanya diambil ya atau dikutip dari Al-Quran, dari sunnah, dari ijma, maka kias ini disebut dengan nakli atau bersifat dogmatik. Kenapa dogmatik? Ya karena dia dikutip dari suatu sumber yang dianggap otoritatif. Yang kedua, wa akliyun, dan akli. Yang dimaksud dengan akli ini adalah bersumber dari akal. Masdaruhu akli ya, atau masdaruhu al-akal. Sumber dari kias ini, dari madatul kias ini adalah akal. Wa aksamuhu, dan bagian-bagian akli, khamsatun ialah 5. Dan kias yang maddahnya bersumber dari akal ini, berdasarkan akal ini, ada 5. Awaluha, adapun pertamanya khamsah, al-burhan ialah burhan, demonstratif. Wasayati, dan akan datang apa al-burhan fi kalamil musannifi, di dalam perkataan musannif. Nanti akan dijelaskan secara terperinci apa itu burhan dan bagian-bagian dari burhan. Taniha, adapun keduanya khamsah, al-jadal ialah jadal atau disebut dengan dialektis. Apa yang disebut dengan jadal?
Wahuwa dan adapun jadal, ma adalah sesuatu. Isinya ma ini adalah kias. Ma adalah sesuatu tarokkaba yang tersusun apa ma min qadaya masyhuratin dari proposisi-proposisi yang populer, yang masyhur, yang viral. Kalau kata anak sekarang ya, viral. Jadi apabila ada kias yang mana muqaddimah surah atau muqaddimah kubronya ini berupa qadiyah masyhurah, qadiyah yang sudah dikenal banyak orang atau yang sudah viral, maka kias ini disebut dengan kias jadali. Disebut dengan kias jadali atau dialektis. Kenapa disebut dengan jadali? Karena kias ini muqaddimah surahnya atau muqaddimah kubronya berupa qadiyah masyhurah, yaitu proposisi yang sudah diketahui banyak orang atau sekelompok orang. Contohnya nahu, contohnya al-adalu hasanun, adapun adil adalah baik. Wadzulmu qabihun, dan adapun zalim qabihun ialah buruk. Nah, al-adlu hasanun ini merupakan qadiyah yang sudah masyhur diketahui oleh banyak orang bahwa perbuatan adil itu baik, bahwa zalim itu adalah buruk. Nah, ini disebut dengan kias jadali. Ya. Kalau ingin lengkap seperti ini kias jadali, bentuk kias jadalnya. Hadza adlun. Ini adalah perbuatan adil. Wal adlu hasanun, dan adapun adil itu adalah baik, atau wa kullu adlin hasanun, dan setiap perbuatan adil itu adalah baik. Ai hadza hasanun, ini adalah baik. Jadi yang berupa qadiyah masyhurah di dalam kias ini yaitu muqaddimah kubronya, yaitu kullu adlin hasanun. Setiap perbuatan adil itu adalah baik. Nah, ini merupakan qadiyah atau proposisi yang sudah masyhur, diketahui banyak orang kebenarannya, diakui oleh banyak orang kebenarannya, dan sudah masyhur seperti ini. Contohnya yang kedua misalnya, hadza dzulmun wa kullu dzulmin qabihun, ay hadza qabihun. Nah, kias yang seperti ini disebut dengan kias jadali. Kenapa disebut dengan kias jadali? Karena muqaddimah kubronya berupa qadiyah masyhurah, yaitu kullu dzulmin qabihun, setiap perbuatan zalim adalah buruk. Au musallamatin bainal khasmaini, au qadaya musallamatin bainal khasmaini, atau tersusun dari qadiyah, dari proposisi yang diterima di antara dua lawan debat. Sawaun, sama saja, kanat ada apa musallamah shadiqatan ialah benar, au kadzibatan atau keliru. Liubana, agar dibangun, alaiha, atas musallamah, al kalamu, apa pembicaraan, fi daf'i kullin, di dalam membantah masing-masing, minal khosmaini, dari dua lawan, sahibahu, terhadap temannya, kullun minal khosmaini. Jadi kias jadali itu ada dua bentuknya. Pertama, apabila muqaddimah surah atau muqaddimah kubronya berupa qadiyah masyhurah. Yang kedua, apabila muqaddimah surah atau muqaddimah kubronya berupa qadiyah musallam, proposisi yang diterima oleh dua pihak yang sedang berdebat. Baik proposisi ini benar maupun salah atau keliru. Wal maksudu, dan adapun tujuan minhu dari jadal, qahrul khasmi, ya, ialah qahrul khasmi. Qahru ini artinya mengalahkan lawan. Wa ikna uman la qudrata lahu ala fahmil burhan, dan memuaskan atau meyakinkan orang, la qudrata lahu, yang tidak ada apa kemampuan, lahu bagiman, ala fahmil burhani, atas memahami
kias burhani atau demonstratif. Jadi tujuan dari jadal ini atau dari kias jadal ini yaitu dua. Pertama, yaitu mengalahkan lawan, yaitu apabila qadhiyahnya berupa qadhiyah musallamah, atau meyakinkan, memuaskan orang yang orang ini tidak mampu untuk memahami kias burhani, yaitu kias demonstratif. Maka ketika orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami kias burhani, maka orang ini biasanya akan merasa yakin dengan kias jadali. Ketika kita menyampaikan kias jadali kepada orang yang tidak mampu untuk menyusun kias burhani, maka dia sudah merasa yakin akan terpuaskan. Salisuha adapun ketiganya khamsah, al-khitabatu ialah khitabah retoris. Wahwa dan adapun khitabah ma adalah sesuatu atau kias tarokkaba yang tersusun apa ma min muqaddimatin maqbulatin dari premis yang diterima au madnunatin atau diduga ya. Madnunatin yang madnunah diduga. Fal ula maka adapun yang pertama, apa yang dimaksud dengan muqaddimah maqbulah? Kasadiratih ialah seperti yang timbul, yang bersumber, yang datang min syakhsin dari seseorang, yu'taqadu yang dipercayai salahuhu apa baiknya man. Jadi misalnya ada tokoh yang kita sudah yakini dia itu adalah orang baik, kemudian mengatakan sesuatu, maka kita langsung menerimanya tanpa mengecek apakah itu benar atau tidak. Nah, perkataan ya orang yang kita percayai baik, soleh, kemudian kita terima. Nah, ini disebut dengan kias khitabi namanya. Disebut dengan khitabah. Wasaniyatu dan adapun yang kedua, yang madmunah, hiya adapun saniyah, allati ialah yang yahkumu menghukumi biha dengan allati al-aqlu apa akal, biwasitatiz zanni dengan perantara dugaan. Ma'atajwizin nakidi beserta membolehkan kontradiksi. Yang disebut dengan zon ini adalah al-i'tiqadur rajih ma'atajwizin nakid, yaitu kepercayaan yang sampai pada yang tingkatannya itu dari 50% sampai ke 91% atau 99%, bukan 91. Nah, ini disebut dengan zon. Disebut dengan zon. Nah, apabila ada kias yang muqaddimah surah atau muqaddimah kubronya berupa qadiyah malnuna, maka itu disebut dengan kias khitabi. Disebut dengan kias khitabi. Nah, contohnya hadza la yukhalitun nas. Hadza adapun ini la yukhalitu ialah tidak berbaur apa hadza an-nasa kepada manusia. Wa kulluman dan adapun setiap orang la yukhalitu yang tidak berbaur siapa man an-nasa pada manusia mutakabirun ialah sombong. Fahadza maka adapun ini mutakabirun ialah sombong. Nah, ini disebut dengan kias khitabi. Kenapa disebut dengan kias khitabi? Karena tersusun atau muqaddimah kubronya berupa qadiyah makbulah atau muqaddimah makbulah, yaitu wa kullu man la yukhalitun nasa mutakabbir. Setiap orang yang tidak mau berbaur dengan orang lain itu sombong. Itu hanya dugaan, tidak bersifat pasti, tidak bersifat meyakinkan, tidak sifat 100%. Karena ada kemungkinan lain orang yang tidak mau berbaur dengan orang lain ini biasanya karena kepribadiannya introvert misalnya. Nah, ini bukan karena sombong, tapi karena kepribadiannya memang tidak suka berbaur dengan orang lain. Nah, wa kullu man la yukhalitun nasa mutakabbir ini disebut dengan muqaddimah maznunah. Muqaddimah maznunah. Karena berupa muqaddimah maznunah,
dan ini menjadi muqaddimah kubro di dalam kias ini, maka kias ini disebut dengan kias khitabi. Wal ghardu dan adapun tujuan minal khitabati dari khitabah retoris targhibus sami' ialah memotivasi pendengar fima di dalam sesuatu yang fa'uh yang bermanfaat apa maku terhadap sami' dunyan di dunia wa ukhra dan akhirat. Ini adalah tujuan dari kias khitabi. Itu agar memotivasi orang lain supaya dia melakukan hal-hal yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Rabi'uha dan adapun keempatnya khamsah asyiru ialah syair puitis atau qiyas syi'ri. Qiyas syi'ri. Apa yang dimaksud dengan syair? Wahwa dan adapun syair ma adalah sesuatu ta'allafa yang tersusun apa ma min qadaya dari proposisi-proposisi tambah situ yang menjadi gembira minha dari qadaya an nafsu apa jiwa au tangqabit atau menjadi hilang semangat apa nafsu. Jadi ini yang disebut dengan syair. Apa yang disebut dengan syair? Yaitu kias yang tersusun dari proposisi yang mana bisa membangkitkan jiwa, ya, bisa membuat jiwa gembira, bisa membuat gembira, jiwa senang dan lainnya, atau sebaliknya. Nah, kias apabila terdiri dari qadiyah yang seperti ini disebut dengan qiyas syi'ri. Contohnya, nahu al-khamru yaqutatun sayyalah. Adapun khamr, yaqutatun ialah batu yakut, sayyalatun yang mengalir. Sayyalatun yang mengalir. Nah ini kalau ingin lengkap seperti ini. Hada khamrun wa kullu khamrin yaqutatun wa kullu khamrin yaqutatun sayyalatun. Hada yaqutatun sayyalah. Nah, kias yang seperti ini disebut dengan kias syi'ri. Kenapa disebut dengan kias syi'ri? Yaitu karena muqaddimah kubranya yang berupa kullu khamrin yaqutatun sayyalah ini merupakan kias yang tujuannya itu untuk membuat orang gembira, ya, membuat orang senang terhadap khomer, ya, agar orang itu suka pada khomer dan diandaikan khomer ini adalah yaqutatun sayyalah. Wal asalu dan adapun asal mirratun ialah cairan ya asfar, cairan merah muhawwa'atun yang dimuntahkan. Kalau ingin lengkap seperti ini, hadza asalun wa kullu asalin mirratun muhawwa'ah. Tujuannya apa? Agar orang tidak senang, tidak suka. Nah, kias yang seperti ini disebut dengan kias syi'ri. Kenapa disebut dengan kias syi'ri? Karena muqaddimah kubronya, yaitu yang berupa kullu asalin mirratun muhawwa'ah, ini berupa qadiyah, berupa proposisi atau premis yang bisa membuat orang itu tidak suka kepada madu. Madu itu diandaikan seperti cairan merah yang dimuntahkan oleh hewan. Nah, akan membuat orang ini tidak senang, tidak suka. Nah, wal gharadu dan adapun tujuan minhu dari syair infi'alun nafsi ialah mempengaruhi jiwa litarghibiha untuk membuat senang jiwa nafas fi syai'in di dalam sesuatu au tamfiriha atau membuat jijik nafas anhu dari syai'. Tujuan dari qiyas syari adalah mempengaruhi jiwa agar jiwa seseorang itu suka pada sesuatu atau tidak suka pada sesuatu. Khamisuha adapun kelimanya khamisah atau kelimanya khamsah. Khamisuha adapun kelimanya khamsah as-safsatoh ialah sofistik. Wahia dan adapun safsatoh ma adalah sesuatu ta'allafah yang tersusun apa ma min muqaddimatin batilatin dari premis-premis yang batil syabihatin bil haqi yang menyerupai bil haqi dengan kebenaran. Jadi apabila ada kias yang
muqaddimah kubro atau muqaddimah surahnya berupa muqaddimah batilah syabihah bil haq, maka ini disebut dengan kias sufastoi atau kias sofistik, disebut dengan sofistik. Contohnya, kakolina seperti perkataan kita fi surati farasin, di dalam gambar kuda, fi haitin, di dinding, di dalam dinding, di dinding. Hada adapun ini farasun, ialah kuda. Wa kullu farasin, dan adapun setiap kuda, sahalun, ialah meringki. Fahada, maka adapun ini sahalun, ialah meringki. Di sini muqaddimah batilahnya di mana? Yaitu di muqaddimah surah. Hada faras. Ada gambar kuda di dinding. Kemudian kita mengatakan bahwasanya hadza faras. Gambar dinding ini adalah kuda. Wa kullu farasin sahalun. Kemudian kita mengatakan bahwasanya setiap kuda itu adalah meringki. Padahal yang ada itu adalah gambar kuda, bukan kuda. Nah, ini ya. Ini berarti ini muqaddimatun batilah syabihatin bil haq. Nah, yang menyerupai sesuatu yang benar. Ya. Padahal itu adalah gambar kuda, bukan kudanya. Cuman kita mengatakan bahwasanya itu kuda. Nah, ini kan syabihatin bil haq. Nah, karena ini berupa kias yang muqaddimah surahnya batilah syabihatin bil haq, maka ini disebut dengan kias sufastoi atau sofistik. Wal gharadu, dan adapun tujuan minha dari safsafah al iqa'u ialah menjerumuskan fi syukuki di dalam keraguan, wasyubahil kadhibati, dan kesangsian yang keliru. Wa yuqalu, dan dikatakanlah terhadap safsatoh mughalatoh, apa mughalatoh, wa musyagabah, dan musyagabah, wasti'maluha, dan menggunakan safsatoh haramun, ialah haram, di jami'i anwa'iha, dengan segala macamnya safsatoh. Jadi safsatoh ini disebut dengan mughalatoh dan juga disebut dengan musyagabah. Kapan disebut dengan safsatoh? Apabila digunakan di dalam percakapan ma'al hakim, ya, dengan para filsuf, atau ketika membahas hal-hal yang bersifat filosofis, maka ini disebut dengan safsatoh. Kapan disebut dengan mughalatoh? Yaitu apabila digunakan fil hikmati wal jadal atau ma'al jadaliyin. Bila digunakan untuk berbicara, ya, berdialog dengan jadaliyin, para pendebat. Kapan disebut dengan musyaghabah? Yaitu apabila digunakan di ma'al jadaliyin, ya, digunakan berbicara dengan ma'al jadaliyin, ya, beserta orang yang berdebat. Nah, ini adalah perbedaan antara musyaghabah, mughalatoh, dan safsatoh. Safsatoh ini yaitu hanya khusus di hikmah saja, di filsafat. Sementara mughalatoh ini digunakan fil jadal wal hikmah, dan musyaghabah hanya digunakan di dalam jadal saja atau ma'al jadaliyin saja. Wa min akbahi tilkal anwa, dan ialah di antara paling buruknya macam-macam tersebut, yaitu macam-macam safsatoh, al mughalatoh al kharijiyatu, al mughalatatul kharijiyatu, ialah kekeliruan eksternal. Wahia, dan adapun mughalatoh al kharijiyah apa? Ayyushgilal munadhiru, ialah menyibukkan al munadhiru, siapa munadhir, orang yang berdebat, alladzi, yang la fahma lahu, tidak ada pemahaman, lahu, bagi munadhir, walang qiyada lil haqqi, dan tidak taat atau tidak mengikuti lil haqqi, terhadap kebenaran, fahma khosmihi, menyibukkan fahma khosmihi, terhadap pemahaman lawannya munadhir, bima, dengan sesuatu, yushawisu, yang mengganggu, apa ma, alaihi, atas khosm, bikalamin kobihin, dengan perkataan yang buruk, liyudhiro, agar menampakkan siapa munadhir, linnasi, terhadap manusia, annahu, bahwa sesungguhnya munadhir, ghalabahu, ialah mengalahkan siapa munadhir, terhadap khosm,
Wa yasturu dan menutupi siapa munadzir bidzalika dengan hal tersebut ya. Bidzalika dengan hal tersebut bima yushawwisu alaihi bikalamin qabih jahlahu terhadap kebodohannya munadzir. Wahuwa dan adapun zalik atau bidzalika ini kembali ke al-mughalatah al-kharijiyah. Wa yasturu dan menutupi siapa munadzir bidzalika dengan al-mughalatah al-kharijiyah jahlahu terhadap kebodohannya al-munadzir. Tapi isinya al-mughalatah al-kharijiyah ini ma yushawwisu alaihi bikalamin qabih. Wahwa dan adapun zalik katsirun ialah banyak fi zamanina di zaman kita bahkan huwa adapun zalik al-waqi ialah yang nyata terjadi. Jadi yang paling buruk itu yaitu al-mughalatah al-kharijiyah. Yaitu al-mughalatah al-kharijiyah ini ya memprovokasi orang ya, lawan debat dengan sesuatu yang tidak berkaitan dengan inti pembahasan. Nah ini ya, ini disebut dengan mughalatah al-kharijiyah. Misalnya dia menyerang pribadinya, menyerang keluarganya, atau menyerang hal-hal yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan inti pembahasan. Nah ini disebut dengan al-mughalatah al-kharijiyah. Dan ini perbuatan tercela. Perbuatan tercela. Fahadan nau'u maka adapun macam ini yaitu safsatoh minal qiyasi dari qiyas yang bagi ialah sepatutnya yang bagi pantas ma'rifatuhu apa mengetahui hadan nau sepatutnya ma'rifatuhu mengetahui hadan nau liyuttaqo agar dihindari apa hadan nau mengetahui safsatoh ini penting agar safsatoh ini bisa kita hindari. La liyusta'malah bukan untuk digunakan apa hadan nau illa lidaruratin kecuali sangat dibutuhkan dalam keadaan darurat ya sangat dibutuhkan. Kadaf kafirin mu'anidin seperti membantah orang kafir yang membangkang. Kasumi seperti halnya racun la yusta'malu yang tidak digunakan apa sum illa fil amradil khabisati kecuali di dalam penyakit-penyakit ganas. Jadi safsatoh ini penting untuk kita ketahui agar kita bisa menghindarinya atau agar kita bisa menggunakan di dalam keadaan-keadaan yang darurat. Karena safsatoh ini seperti halnya racun. Dia ada kalanya membahayakan, tapi ada kalanya bermanfaat. Kapan racun bermanfaat? Yaitu ketika digunakan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang ganas. Maka racun bisa menyembuhkan. Seperti halnya itu seperti safsatoh seperti itu. Walam yuratib dan tidak menata dengan tertib al-musannifu siapa musannif aksamal hujjatil akliyati terhadap bagian-bagian hujjah akliyah bal melainkan zakaraha menyebutkan siapa musannif ha terhadap aksamul hujjatil akliyah alama sesuai sesuatu sama yang mudah bihi dengan ma an-nazam apa nazam wa tartibuha dan adapun tertibnya aksamul hujjah al-akliyah alama ialah sebagaimana sesuatu zakatu yang telah menyebutkan aku terhadap ma. Musannif yaitu Syekh Al-Akhdari di dalam nazam tidak menyebutkan bagian-bagian hujjah akliyah ini sebagaimana mestinya. Seharusnya yang disebutkan duluan itu adalah burhan, jadal, khitabah, syair, dan safsatoh. Namun di dalam syair maka Syekh Al-Akhdari yang disebutkan duluan itu adalah khitabah, kemudian syair, kemudian burhan, jadal, yang terakhir adalah safsatoh. Ya. Nah, urutan yang tepat sebagaimana yang disebutkan oleh syarih yaitu Syekh Ad-Damanhuri. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.